Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinky Kartika Asmarani dengan NRP 50012111102 dari Departemen Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau menjelaskan dari mata kuliah MEG. Nah, oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan uh, tentang pengertian dari geofisika. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa geofisika ini sering kita dengar atau sering kita uh, lihat ya. Nah, jadi pengertian geofisika sendiri yaitu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi dan terdapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Kemudian pada dasarnya akar bidang keilmuan ada 4, yaitu ada kimia, fisika, geologi, dan biologi. Kemudian di sini juga terdapat pengertian antara geofisika dan geologi, di mana geologi merupakan hal yang mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Dan geofisika mempelajari tentang bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran sifat fisikanya. Kemudian juga ada yang mencakup juga pengukuran dan interpretasi sehingga mendapatkan informasi mengenai struktur bawah permukaan. Contohnya yaitu seperti membedakan keadaan dan sifat dari mantel bumi, suhu bumi, dan inti bumi dari gelombang seismik. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis dari metode atau survei geofisika. Nah, ada banyak sebenarnya, tapi di sini yang paling terkenal yaitu adalah seismik. Nah, dari parameter terukur, nah waktu tempuh gelombang seismik, kemudian sifat fisika yang digunakan yaitu densitas dan modulus, kemudian elastisitas. Nah, selain itu juga terdapat metode lainnya seperti gravitasi, mekanik, magnetik, elektrik, elektromagnetik, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada aplikasi survei geofisika. Nah, salah satunya yaitu eksplorasi bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara. Nah, di sini metode geofisika yang sesuai yaitu seismik, gravitasi, kemudian magnetik atau elektromagnetik. Kemudian juga ada eksplorasi air tanah dan masih banyak lagi. Nah, di dalam eksplorasi atau dalam metode geofisika itu terdapat 3, yaitu ada akuisisi data, kemudian pengolahan data, serta interpretasi data. Dan di sini merupakan salah satu contoh dari penerapan pengukuran geofisika. Nah, ini merupakan eksplorasi seismik dengan menggunakan alat-alat yang memang disediakan untuk mengukur. Dan mungkin untuk selanjutnya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang struktur dalam bumi. Nah, struktur dalam bumi ini dibagi juga menjadi beberapa hal, di mana yang perlu kita ketahui bahwa bumi ini tersusun dari beberapa hal ya. Nah, salah satunya yaitu ada kerak bumi, kemudian selubung bumi atau mantel bumi, kemudian juga ada inti bumi. Nah, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi sebelum kita melanjut ke dalam apa aja sih struktur yang mendasari dari sebuah bumi itu, nah jadi di sini juga ada sifat fisik dan komposisi. Nah, komposisinya itu merupakan terbuat dari apa struktur tersebut dan bahan apa yang menyusun dari bagian tersebut. Nah, kemudian juga ada sifat fisis, di mana sifat fisis ini merupakan sifat yang unik dan membantu mengidentifikasi zat seperti suhu, ukuran, bentuk, dan warna. Biasanya sifat fisis ini bisa kita artikan sebagai sesuatu hal atau sifat benda yang dapat kita rasakan, kita lihat maupun kita uh, apa ya, implementasikan atau mungkin bisa kita terawang secara langsung. Nah, mungkin dari lapisan bumi, yang pertama itu ada kerak bumi. Nah, kita itu di bumi pasti tinggal di bagian terluar dari bumi kan. Nah, itu yang dinamakan dengan kerak bumi karena ini merupakan lapisan terluar dari bumi. Nah, lapisan ini juga merupakan lapisan tertipis dengan tebal 5 sampai 70 km. Kemudian juga mempunyai suhu permukaan 1% dari massa bumi dan ini merupakan bagian yang menyentuh atmosfer dan komposisinya terdiri dari batuan dan tanah. Ya, untuk kerak bumi sendiri ini sangat tipis ya teman-teman. Jadi karena sangat tipis ini suhunya serta sangat tepat untuk dihuni oleh manusia. Kemudian di dalam kerak itu juga terdapat 2, yaitu ada kerak kontinental atau benua dan kerak samudera yang berada di dasar laut. Kemudian juga ada yang kedua itu lapisan bumi, di mana yang namanya mantel atau selubung ini merupakan bagian tengah dari bumi ya teman. Jadi yang pertama itu adalah lapisan paling tebal yaitu tebal 2.900 km, kemudian
suhunya itu 870 sampai 2200 Celcius, dan masanya sendiri itu merupakan atau seberat 66% dari massa bumi itu sendiri. Kemudian komposisinya yaitu dari batu cair dan magma. Yang terakhir ini ada yang paling dalam nih. Jadi yang terakhirnya adalah inti bumi. Biasanya disebut dengan nukleus bumi. Nah, di sini merupakan inti bumi yang paling panas karena terdiri dari 202.000 sampai 4.400 derajat Celcius suhunya. Kemudian teksturnya juga sangat padat dan mempunyai tekanan yang tinggi serta mempunyai jarak 6.400 km dari permukaan. Nah, dari masanya sendiri juga 33% dari massa bumi. Tentang ukurannya ini seperti Mars. Kemudian komposisinya dari besi dan nikel. Nah, jadi jika kita ketahui dari ketiga struktur tersebut, ini bisa dapat disimpulkan bahwa semakin dalam inti bumi atau semakin dalam struktur tersebut, maka suhu dan tekanannya itu semakin tinggi atau semakin meningkat. Jadi semisal dalam mantel dan inti itu, suhu dan tekanannya itu masih panas dan lebih tinggian di inti bumi dibandingkan dengan mantel bumi. Ya mungkin sumber lainnya dapat internal bumi itu juga dari jumlahnya tabrakan benda-benda yang berada di luar dari bumi tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal yang mempengaruhi dari bumi itu ada litosfer atau lempeng. Nah, ini biasanya berada di kerak atau bagian mantel atas. Dan juga selanjutnya terdapat terdapat atmosfer mantel tengah ini yang terdiri dari batuan padat yang mengalir. Selanjutnya juga ada mesosfer atau mantel bawah ini merupakan bagian yang bawah mantel yang kuat ya. Nah, kemudian juga ada inti luar dan dalam. Nah, jadi di inti bumi ini dibagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama itu ada inti luar, di mana ini terdiri dari besi cair dan nikel yang berputar. Nah, kemudian di inti dalam yang berisi tentang besi padat dan nikel. Nah, padat karena semua tekanan dari sisi bumi yang mengelilinginya itu yang mempengaruhi dia menjadi padat. Oke, baik. Sekian terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.